Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi dinihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu Saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjidil Rahman yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan pada kita kesempatan untuk terus beribadah kepadanya, terus menyembahnya, terus menjalankan seluruh perintahnya, terus menjauhi segala larangannya dalam kehidupan kita. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kita mensyukuri segala apa yang telah Allah berikan pada kita sampai pagi ini. Karena kita perlu mengingat Allah dalam kehidupan kita. Karena kita perlu mengingat Allah dan mensyukuri segala kenikmatan Allah. Ketika Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup di dunia, karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakan, Allah juga yang nanti akan mengambil penciptaannya. Jadi Bapak dan Ibu, kita mengingat Allah setiap kita ingin tidur dan mengingat Allah setiap kita bangun tidur, dan mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita semasa hidup kita. Karena terakhir pertemuan saya masih Pak almarhum Bambang, ya, begitu cepat Allah ya, kembalikan, ambil kembali ya, Pak Ustadz Bambang yang begitu rajinnya dan menghidupkan syiar dan kegiatan di masjid ini. Semoga masjid ini terus ada yang menggantikan, terus ada yang berkhidmat di masjid ini. Karena bagaimanapun khidmat di masjid adalah sebaik-baiknya pekerjaan kita di dunia. Karena kita akan selalu dekat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kalimat mengingat dan bersyukur itu harus kita ucapkan terus-menerus di pagi ini? Dan saya mengingat ayat Allah, "Azkuruni azkurkum." Ya. Karena saya mengingat, maka mengingat, berzikirlah, mengingatlah kepadaku. Fazkuruni azkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Jadi Bapak dan Ibu, dalam kehidupan dunia ini tiada yang kita inginkan kecuali Allah mengingat kita. Dari sekian masalah yang ada, yang kita jalani, yang ada dalam kehidupan yang kita jalani, tentunya masalah itu membuat kita pusing gitu ya, membuat kita payah, susah. Kalau terbiasa mengingat Allah, agak mengurangi kepusingan kita. Karena setiap manusia itu pasti ada masalah.
pasti punya masalah dalam kehidupannya. Kadang kita melihat orang itu, wah itu hidupnya enak ya, bahagia ya, dia tercukupi hartanya, memiliki anak, punya anak ya, soleh, juga orangnya rajin ibadah, ya, ramah, ketika bertemu menyapa wajahnya ceria, seakan-akan tidak ada masalah. Padahal kita belum tahu ya bahwa dia juga bermasalah. Jadi memang masalah dalam kehidupan itu pasti. Tapi yang tidak pasti itu adalah kita berbeda dalam menyelesaikan masalah. Itu yang tidak pasti. Kalau kita dekat Allah, mengingat Allah, maka masalah yang kita hadapi pasti Allah tolong gitu. Karena memang ya, kita dekat sama Allah, selalu mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Jadi semua manusia dalam kehidupan itu pasti ada masalah Bapak dan Ibu. Nah, tergantung masalah yang kita hadapi tergantung bagaimana kita menyikapi masalahnya. Ya, kata pepatah, rumput tetangga lebih hijau, gitu ya Pak ya. Padahal rumput tetangga belum tentu disirami juga. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku ingat kepadamu. Itu kuncinya. Jadi zikir pada Allah, mengingat Allah adalah kunci kita menghadapi semua masalah yang ada pada kehidupan kita. Belum ketika kita keluar dari diri kita, ya, istri, suami, anak-anak kita, itu masalah yang tertentu. Ya, Allah mengingatkan, inna azwajakum amwalakum wa azwajakum wa auladakum fitnah. Itu masalah, gitu ya. Sungguhnya harta kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian fitnah, masalah, cobaan untuk kalian. Kemudian belum lagi keluar lingkungan kita. Jadi Bapak dan Ibu perlu pribadi-pribadi, jiwa-jiwa yang dia kuat untuk menyelesaikan masalah dirinya dan kuat untuk membantu masalah-masalah orang-orang terdekatnya, dan dia kuat untuk membantu masalah lingkungan bahkan negaranya. Bukan pribadi yang menambah masalah di lingkungannya, bukan pribadi yang menambah masalah dalam keluarganya, tapi pribadi yang mampu membantu masalah-masalah dirinya sendiri. Pribadi yang mampu menyelesaikan masalah-masalah keluarganya. Disinilah yang disebut adab fin nafsi. Bagaimana kita memiliki pola pendidikan dalam jiwa kita. Adab fin nafsi. Kalau pertemuan yang lalu adab tilawah, adab ma'al Quran. Sekarang mari kita bicara Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah kita dalam kehidupan kita.
kita memiliki jiwa diri yang mampu menyelesaikan masalah-masalah untuk keluarga kita, bahkan untuk negara kita yang tidak baik-baik saja dalam kondisi sekarang. Bagaimana Bapak dan Ibu kalau melihat berita sekarang, orang jarang nonton TV ya Bapak ya, Ibu ya, YouTube. Orang sekarang menonton YouTube. Ya terakhir itu, yang luar biasa Bapak Ibu, terakhir itu adalah di Jagakarsa. Tahu ya Bapak Ibu ya, bagaimana seorang bapak membantai 4 anaknya. 3 apa 4 ya Pak? 4, yang bayi juga. Masalah terbesar apa yang dimiliki bapak itu hingga tega membantai 4 anaknya, bahkan yang masih bayi? Luar biasa ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian ada lagi anak membunuh ibunya. Itu di Depok. Anak membunuh ibunya. Masalah besar apa yang terjadi pada anak itu hingga dia mampu membunuh ibunya? Iya Bapak dan Ibu. Ya saya nggak punya ilmu apa-apa dalam agama, sama dokter Didin jauh. Cuma saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, kita melihat dari masalah yang ada di sekitar kita, kayaknya lebih penting agar kita tidak mengikuti atau terjebak dalam masalah yang terjadi di sekitar kita. Paling tidak kita bisa mengantisipasi nih, ya apa sih? Ya, ya kan masalah di sekitar kita itu banyak. Ya, jadi yang saya sebutkan itu luar biasa. Sampai negara, saya nggak mau kena, saya nggak punya kapasitas bicara tentang negara. Saya punya kapasitas pendidikan karena saya di dunia pendidikan. S1, S2 saya dari D3 Pak, di D3, S1, S2 saya di pendidikan Pak. Nanti ngomong negaranya di diskusi kecil aja. Karena lagi musim pemilu soalnya ya, Bapak dan Ibu. Jadi itu yang terjadi. Apa yang ada? Masalah yang besar apa yang dimiliki oleh seorang ayah? Oleh seorang ayah ketika dia mampu membunuh 4 anaknya itu, Bapak dan Ibu. Luar biasa. Makanya perlu kita melihat kejadian-kejadian itu. Walaupun dalam ilmu fikih, pemberitaan tentang kekejaman, pemberitaan tentang kemaksiatan itu tidak boleh detail dalam ilmu fikih, itu haram, nggak boleh. Tetapi kejadian itu perlu diinformasikan, perlu, walaupun tidak detail. Makanya pemberitaan itu ada pada etiknya ya Dokter Ridin ya, nggak boleh diungkapkan kronologisnya. Dalam fikih juga tidak boleh. Kenapa? Bisa jadi contoh Bapak dan Ibu. Kemudian anak membunuh ibu, anak membunuh ayah. Belum lagi hal-hal yang ada di sekitar kita tentang remaja kita, generasi muda kita. Ya. Yang kalau kelihatan pembegalan ya, anak 14-15 tahun ngambil motor, enak banget ngebacok yang punya motor. Ya. Tapi yang lebih memprihatinkan, di balik itu ada kehidupan yang bebas, Bapak dan Ibu. Kehidupan remaja-remaja kita yang punya fasilitas, itu juga memprihatinkan kita. Ya, ketika bicara tentang minuman keras itu biasa.
Oh biasa, saya minum keras, ini biasa. Minum alkohol itu biasa. Jadi ketika remaja muslim kita bicara minuman beralkohol, minuman keras itu biasa, ini masalah Bapak. Kenapa mereka bisa seperti itu? Membegal, minuman keras, dugem, ya, yang punya uang. Belum lagi marak, Bapak dan Ibu pasti tahu, judi online. Sampai rugi ada yang 3 miliar. Anak semuda itu rugi 3 miliar karena judi, Bapak dan Ibu. Kok bisa begitu? Nah inilah yang mau kita bicarakan, ya. Fil adabi ma'an nafs. Bagaimana kita mendidik jiwa kita, agar terkendali. Ya, dalam kitab ini katakan, yu'minul muslim bi anna sa'adatahu fi hayatihi. Ya. Kalau semua muslim kita yang beriman kepada Allah, yang Islam, ya, yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, yakin bahwa hidup kebahagiaan itu adalah hal yang dicari dalam kehidupan. Tapi kadang kebahagiaan itu tidak mudah kita dapatkan. Yang tadi saya bilang, masalah-masalah banyak hingga orang bisa melakukan hal yang tidak membuat dia bahagia, jauh dari kebahagiaan. Apa masalahnya? Yaitu bagaimana orang mendapatkan kebahagiaan yang kita sepakati bersama ini, ya, dengan mendidik jiwa kita, ya, mendidik jiwa kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Maka jiwa kita ini harus tazkiyah, harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Dari apa? Dari kefasatan, keburukan-keburukan yang ada. Kenapa? Karena ada nafsu kita, ada jiwa kita yang harus kita didik. Kalau tidak, dia bisa bisa buruk, atau dia thayyib, atau dia baik. Ya. Qad aflaha man zakkaha, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung orang yang membersihkannya. Qad aflaha man zakkaha. Orang yang qad aflaha, membersihkan, selalu terus-menerus membersihkan jiwanya. Qad aflaha, ya, membersihkan selalu dia. Kenapa dia selalu membersihkan? Karena jiwa itu selalu kotor, dibersihkan, kotor, dibersihkan. Jadi kalau dia kotor terus, maka kekotoran itu menumpuk hingga kata Allah Subhanahu wa taala, kal an'am balhum adolun. Kalau tidak dibersihkan jiwa kita, maka kita itu seperti binatang. Kal an'am balhum adolun, bahkan kita lebih sesat dari binatang. Ada bu hewan yang membunuh anaknya sampai 4? Ada. Itu surat Al-A'raf ayat 179. Laqad nara fi jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu isinya manusia dan jin.
jin wal ins. Laqad nara fi jahannama katsiran, banyak. Minal jinni wal ins. Kenapa mereka banyak di neraka? Ini Bapak dan Ibu ada hubungannya sama bagaimana kita ta'dibun nafs, mengajari diri kita, mendidik diri kita. Lahum qulubul la yafqahuna biha, kata Allah. Mereka punya hati, qulubul la yafqahuna biha, tapi mereka tidak memikirkan, mempertimbangkan sesuatu dengan hatinya, tidak memakai hatinya. Lahum qulub, mereka punya hati, la yafqahuna biha. Kenapa mereka tidak mempertimbangkan apapun yang dilakukan, yang diucapkan, yang dipikirkan itu dengan hati? Karena hatinya tidak berisi ketenangan, hatinya tidak bersih. Rasulullah SAW bersabda, "Ala fil jasadi mudghah." Ketahuilah dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, mudghah, di hati. Makanya Bapak dan Ibu, yang disebut hati itu mudghah, itu qulub. Kalau perasaan di hati itu namanya fuad, fuad, jamaknya al-afidah. Fuad itu perasaan di hati. Bahasa Arab susah ya. Ustadz Reza lagi belajar bahasa Arab. Nahu sorab. Bahasa Arab itu memang agak susah Pak. Banyak pecahannya dan banyak maknanya ketika berbeda-beda. Kalau qulub itu mudghah, segumpal lagi, bentuk yang ada di sini, di hati kita. Mudghah. Ala fil jasadil mudghah. Di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza fasadal jasadu kulluhu. Apabila dia rusak, maka rusak semua amal kita. Rusak seluruh tubuh kita. Baik qulub yang berbentuk daging, jasad, maupun fuad, perasaannya, penyakit hatinya. Jadi ketika itu rusak, kita punya penyakit hati, atau hatinya busuk, atau iri dengki ada di situ penyakit hati, maka jasadnya juga busuk. Begitu Pak. Ini hadis Rasulullah. Idza fasadal jasadu kulluhu. Ketika dia busuk semuanya. Maka jaga dia jangan busuk, jangan buruk, jangan rusak. Gimana jangan rusak, jangan buruk? Ini kita ta'dibul nafs. Bagaimana kita jaga hati kita, menjaga jiwa kita, ya biar hati kita yang rusak. Wa idza soluhat soluhal jasadu kulluhu. Apabila hati ini baik, maka baik ucapannya, baik tindakannya, baik soluhal jasadu kulluhu. Dan jasad kita juga baik. Jadi Bapak dan Ibu, ada organ jasad kita yang harus kita jaga. Hati Pak. Kalau Bapak hatinya sakit, ya, empedunya aja sakit, Bapak nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ada orang yang kena batu empedu baru pasirnya aja, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu empedu itu bagian dari hati. Kecil, kalau kita lagi Idul Adha, empedunya kambing ya. Kalau pecah pahit, tapi itu manfaatnya, dan itu bagian dari hati, belum hatinya. Kalau hatinya kena, wah itu nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kemarin itu saya lihat, ya, saya jenguk orang kena batu empedu, masih pasir Pak, tapi bed restnya 2 minggu. Itu baru. Maka kata Rasulullah, idza fasadal jasadu kulluhu. Jika dia sakit, dia sakit semuanya, hati kita, badan kita sakit semua.
ya, mual. Apa yang dirasakan? Mual, ya. Nggak bisa tidur, nggak bisa tidur Bapak Ibu. Nah, maka ala fi jasadi udgo, idza fasadat fasadal jasad. Maka qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah yang bisa membersihkan hati, jiwanya ini dari hatinya. Ya, udah mulai terjawab tuh. Kenapa kejadian-kejadian yang tragis itu dalam kehidupan kita terjadi. Dan semua na'udzubillah terjadi menimpa kita. Itu takdir Ustaz. Ya, terlepas dari takdir. Ya, ikhtiarnya membersihkan hati, mempersiapkan, mendidik jiwa kita agar tidak melakukan hal-hal ya kufur. Itu kan kufur yang mengingkari, kan kufur itu mengingkari ya, tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Orang susah dapat anak dan keturunan, susah ya Bapak Ibu ya. Ada yang sudah 5 tahun, yang 10 tahun nggak punya anak. Ini dikasih 4 dimatiin gitu ya. Luar biasa. Ya. Kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka nggak pakai hatinya. Coba kalau dia pakai hatinya, nggak ditutup hatinya. Makanya kata Rasulullah, ya nanti ada di hadis ini, itu kalau kita melakukan kejahatan, dosa, itu nuqtah, 1 titik. Kalau kita melakukan dosa, kemaksiatan, itu 1 titik dalam hati kita. Kalau setiap hari 10 dosa, maksiatan, bohong, ya, iri, dengki, dendam, ya, kemudian menghina orang, setiap hari kita lakukan, titik. Tidak sholat, wah titiknya banyak. Kalau itu dilakukan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, apa kondisi hati kita? Hitam, gosya, maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hitam, gelap. Dan itulah yang terjadi ketika hati seseorang gelap, maka ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Balhum adolun. Gak ada binatang yang membunuh sekaligus 4 anaknya. Gak ada. Singa yang katanya paling buas pernah makan anaknya. Manusia kalau hatinya lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka kal an'am balhum adolun, kata Allah. Ini ayat surat Al-A'raf ayat 179. Baca lagi di rumah nanti. Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum adanul la yasma'una biha. Mereka punya kuping tapi enggak pernah pakai kupingnya untuk mendengar ayat-ayat Allah, ajaran-ajaran Allah. Enggak pernah dengar yang baik-baik, nasihat. Kenapa? Karena lahum qulubul la yafqahuna biha. Hati yang rusak itu ditaruh di awal oleh Allah Subhanahu wa taala, karena inilah kuncinya. Inilah kuncinya. Kalau orang malas sholat, orang membantah, orang lawan orang tua, orang jahat di lingkungannya, orang korupsi, orang jahat dengan negaranya, orang bahkan bisa membunuh anaknya itu karena tidak memakai hatinya. Jadi ketika hatinya tidak dipakai, kupingnya nggak mau dengerin Pak. Jadi kalau kita punya anak, punya cucu, nggak mau dengerin nasihatnya, dielus dulu Bapak Ibu, di ngajiin dulu Bapak Ibu. Hatinya itu keras, hitam, membatu. Biar apa? Anak kita lembut hatinya, disuruh sholat, disuruh baca Quran. Baca Quran itu melembutkan hati kita. Doain Bapak Ibu, yang membuat anak kita susah diatur itu adalah hatinya keras.
Kenapa? Kata Allah, lahum uzunun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak. Jadi ketika hatinya tidak mau, hati kita lagi bermasalah. Masalah itu ada di sini Bapak dan Ibu. Masalah keuangan, masalah dengan istri, masalah dengan tetangga, masalah kerjaan ada di sini. Di hati kita. Kalau kita pas kuruni ingat seluruh sama Allah, bergantung sama Allah, masalah itu hilang karena hati kita tenang. Yang membuat kita bisa jadi masalah itu karena hati kita nggak tenang. Hati kita was-was, hati kita was-was, tidak tenang, selalu wah gimana nih, ya. Rezeki syarat, wah gimana nih nanti cicilan gimana, bayar anak-anak SPP gimana, ini kan ada di sini, khawatir. Tapi kalau kita kembali kepada Allah tadi, fazkuruni azkurkum, bergantung sama Allah, itu mengurangi, bahkan hilang. Karena kita yakin pasti ada solusinya. Dan Allah tergantung prasangka hambanya. Ya. Anna wa zonni abdi. Dalam sebuah hadis qudsi, aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita rajin dan sering mendawamkan, membiasakan zikir kita kepada Allah, itu akan terbentuk keyakinan bahwa segala sesuatu itu dari Allah, kembali ke Allah, dan akan diselesaikan Allah. Itu pasti. Tapi bagaimana kita bisa setenang itu dan seyakin itu kalau kita tidak mengingat Allah dalam keseharian kita, baik tidak sholat maupun dalam kondisi sholat. Kondisi sholat, zikir kepada Allah maksimal tidak. Kadang baru takbir aja ingatan kita pada kunci mobil kita yang ketinggalan. Kadang ketika kita takbir saja kita lupa matiin kompor atau enggak. Ya. Makanya ketika zikir saja, kualitas zikirnya gimana? Ini mempengaruhi kondisi kita dalam menghadapi masalah. Ya. Makanya kan semuanya sumbernya ala fil jasadil mudghah, hati kita. Hati yang penuh zikir, hati yang penuh titik-titik hitam dosa maksiat itu, yang mana yang ada di dalam diri kita? Yang penuh sinar cahaya karena sering zikir, sering ibadah, atau yang hitam pekat? Itu yang mempengaruhi kondisi masalah dan keadaan kita sekarang, termasuk yang tadi contoh masalah yang terjadi di sekitar kita, ya Bapak dan Ibu. Lahum uzunun, uzun itu telinga, la yasma'u, mereka tidak menggunakan, tidak mendengar. Mereka punya kuping, kata Allah, lahum udhunun la yasma'una biha. Mereka punya kuping tapi mereka enggak mau mendengar dengan kuping mereka. Ya. Kalau mau tuh ya, kalau hatinya sehat semua, kupingnya pasti mau mendengar. Ini kajian ini penuh Pak. Pengajian tuh penuh. Itulah cobaannya. La yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Yang ketiga, mereka punya mata tapi mereka tidak pakai mata itu untuk melihat dengan matanya. La yubsiruna biha. Mereka nggak mau melihat kebesaran Allah, nggak mau melihat kekuasaan Allah, nggak mau melihat ya, yang terjadi di sekitarnya, nggak mau melihat orang-orang yang lebih sulit daripadanya, yang nggak mau melihat. Ya, ini la yubsiruna biha.
Maka ditutup sama Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan. Hidupnya tidak ada tuh pakai hati, tidak pakai telinga, tidak pakai penglihatan mereka. Rasa kurusuk, bingung, itu mulai dari itu. Ulaika kal an'am, kan binatang begitu. Ya, makan di kebun orang, ya, bahkan makanan temannya diambil dengan binatang. Suka melihat Discovery channelnya Animals nggak Bapak Ibu? Ya, hewan-hewan, kehidupan hewan itu Discovery Channel tuh bagus. Itu kan kita lihat bagaimana kehidupan buas di hutan Afrika. Ya, singa mengambil mangsanya, lagi makan ada hina, rebutan. Itu. Ya kehidupan hewan itu kan jadi pelajaran buat kita. Karena Allah selalu memberikan pelajaran. Ya, dan di ayat ini juga, ulaika kal an'am. Ya, tapi hewan itu hewan. An'am itu binatang ternak, Bapak Ibu. Binatang ternak. Itu sebetulnya binatang ternak itu lebih ramah dibanding binatang buas. Ya. Tapi Allah sangat lembut bilang ulaika kal an'am. Ya. Balhum, tapi mereka manusia yang nggak punya hati, nggak pakai telinganya, nggak pakai penglihatannya dalam kehidupan ini, balhum, bahkan mereka adolun, lebih sesat dari binatang. Ya, Bapak dan Ibu, ya, luar biasa. Jadi permasalahan yang ada itu karena hatinya tidak tidak dididik. Makanya ta'dib bin nafsi. Ta'dib nafsi itu penting, mendidik hati jiwa kita. Kan kita ini hidup panglimanya hati, bukan ini. Kalau ini mati, Pak. Kalau ini hidup, ini mati. Ini hidup, ini nggak mungkin mati. Kalau orang hatinya hidup, sehat, itu pikirannya jernih. Tapi kalau orang ininya hitam, pekat, ininya pasti rusak. Makanya kita nggak bisa bayangin kok orang bisa melakukan hal itu. Itu manusia loh. Kok bisa kamu punya pikiran kayak gitu? Kan kita sering ya, ada orang berpikiran aneh. Ya inilah, misalnya di YouTube ya. Sekarang kan zaman YouTube ya Bapak Ibu ya. TV nyaris nggak kita tonton gitu ya. Bapak Ibu semua, anak kecil semua, sampai dewasa itu pasti nontonnya YouTube. Kita kan pasti dapat channel orang yang menistakan agama Islam. Bahkan orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Kan kita berpikir ya, kok bisa ya dia? Ya, terjawab kan? Kok bisa ya dia melakukan itu? Kok bisa ya? Ya bukan membunuh anaknya saja. Tapi pikirannya hilang itu. Itu kok bisa ya dia menghina Tuhan yang kita percaya? Kok bisa ya dia menghina? Kenapa dia tidak mengurusi Tuhannya saja? Gitu ya. Kenapa dia tidak ngurusin agamanya saja? Nah itu. Kok bisa ya? Lahum qulubun la yafqahuna biha, kata Allah. Walahum adanun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am, mereka menghinanya luar biasa. Sadis loh mereka. Menghina Tuhan kita, menghina Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadis itu. Kok bisa ya? Ini Bapak dan Ibu ya, kok bisa ya? Makanya ta'dibun nafs. Yang pertama apa ta'dibun nafs itu? Agar kita punya hati yang terus bersih, agar kita punya jiwa yang selalu sehat, ya, yang punya adab ya. Kalau jiwa kita
Beradab kan nggak mungkin kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan yang tidak tadi yang kita sebutkan tidak masuk akal itu kita lakukan, tidak mungkin. Yang pertama Bapak dan Ibu, taubat itu yang pertama. Seringlah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringlah kita taubat kepada Allah. Allah memerintahkan. Kenapa? Kalau kita, jadi tadi saya bilang, kita, ini kan kajian ini bicara tentang kita. Saya nggak punya kapasitas bicara tentang negara. Saya nggak punya kapasitas bicara tentang lain. Tentang kita. Kalau kita punya kesalahan, maka kata Rasulullah SAW, wa'at bi'is sayyatal hasanah, ikutilah, tutupilah perbuatan jelek kamu, sayyah kamu, dengan hasanah, dengan kebaikan. Tamhuha, maka pasti kebaikan itu akan menutup keburukan. Jadi kalau kesalahan apa? Dosa-dosa yang tadi nuktoh kecil di hati itu dihapusnya bagaimana? Taubat Bapak Ibu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Ya, orang-orang beriman tubu, kata Allah Subhanahu wa taala, tubu. Ini fil amr nih, Ustaz Reja hafal nih. Tubu fil amr. Perintah, ini kalimat perintah, tubu, tapi jamak banyak. Oi kalian bertobat, kata Allah gitu. Banyak ini, tubu ilallah, tobatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Tobat yang nasuha, yang benar. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita melakukan kesalahan, istighfar. Saya yakin jamaah di sini nggak ada yang melakukan dosa besar, khilaf lah dikit ya Bu. Saya ya misalnya adalah bersetan ya Bu ya. Ini suami tidur melulu nih, istighfar Bu, istighfar. Itu membuka peluang ya yang lebih banyak lagi. Habis begitu ngeganteng suami dibentak, bangun, nah itu levelnya naik lagi tuh dosanya, ya kan? Kemudian apa? Nah, setelah ngebentak suami, ya, ngatain suami, dasar suami malas, naik lagi tuh. Nah itu langsung istighfar. Kenapa? Biar hati kita enggak jadi hitam, titik hitam enggak di hati kita. Ini kan hal yang sederhana. Ini, kajian ini hal yang sederhana yang ada di dalam diri kita, tapi kita harus membiasakan agar kita tidak terjebak jadi hewan, gitu ya, jadi an'am. Jadi tidak ada masalah yang besar kecuali dia muncul menumpuk dari masalah yang kecil. Tidak ada dosa yang besar kecuali orang itu telah melakukan dosa kecil yang terus-menerus sehingga dia melakukan dosa besar. Dosa besar itu apa? Zina. Apa awal zina? Apa itu zina? Zina itu bapak dan ibu melakukan hubungan tapi bukan pada yang halal, itu zina. Kenapa bisa melakukan itu orang? Karena dia melakukan zina kecil. Dia membiarkan dirinya, matanya itu tidak dipakai untuk melihat yang benar. Jadi lahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka tidak memakai matanya untuk yang benar hingga dia biarkan setan menggoda matanya melihat hal-hal yang dilarang Allah. Itu kecil, misalnya gambar-gambar dulu, gitu ya. Selalu dia lakukan, kemudian dia tingkatkan lagi dosanya. Ya, tadinya gambarnya setengah, semi, wow full. Kemudian lagi naik lagi dosanya, nonton filmnya. Kemudian lagi terus. Begitu akhirnya terjadilah zina. Itu kan polanya setan itu gitu. Makanya ketika kita melakukan itu terdapatlah
Kalau Imam Syafi'i bilang itu hilang hafalannya, ya, melihat itu dia hilang. Ya. Pernah Imam Syafi'i ya cerita sama gurunya, syaqautu ilan nafi anil ilmi. Aku mengadu pada guruku Imam Nafi tentang hafalanku yang hilang. Apa kata gurunya? Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. La ya'ti anil asi. Tidak diberikan pada yang bermaksiat. Kenapa? Ilmu itu bukan di sini, naruhnya di sini. Kalau dia, ilmu itu cahaya, dia tuh bisa masuk ke hati. Tidak bisa diberikan la ya'ti li asi, kata gurunya Imam Syafi'i. Tidak bisa diberikan pada orang yang bermaksiat. Tidak masuk di hatinya. Jadi ketika ngelihat yang ini bapak-bapak ya khususnya ya, yang menggoda iman, istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa? Bapak-bapak hilang hafalannya kalau bermaksiat terus. Bagi yang punya hafalan, beruntunglah yang nggak punya hafalan, karena hafalannya kegait. Minus Pak, minus. Pak Ustadz, saya nggak bakal hilang hafalan. Kenapa? Saya nggak ada hafalannya. Hafalan Quran maksudnya. Ini Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi'. Ya. Imam Waqi', ya, sakautu ilal Waqi' anil ilmi, anil hifzi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang hafalanku. Lalu waqala Waqi' al ilmu nur la ya'ti li asi. Jadi hafalan itu ilmu, Bapak Ibu. Hafalan Quran itu ilmu. Dia tidak akan diberikan Allah kepada orang yang bermaksiat. Makanya ketika kita menghafal susah amat dihafal. Ya kan bapak-bapak pernah ya kalau yang tahsin yang ngaji suruh ngapalin ya. Ngapalin susah amat nih ngapalin ya. Nah itu lihat Pak, Bapak udah maksiat berapa kali. Jadi orang yang menghafal Quran itu satu Pak modalnya. Jangan bermaksiat. Kalau dia bermaksiat hilang. Betapa banyak orang yang menghafal Quran dalam sekejap hilang hafalannya. Tidak bisa menghafal. Karena kata Imam Waqi', al ilmu nur. Ilmu itu cahaya. La ya'ti li asi. Tidak akan diberi bagi orang yang bermaksiat. Maka ketika lagi diangkot, jarang ya naik angkot sekarang. Lagi di kantor lihat bening-bening ya. Kalau Ustadz Rejah mah nggak apa-apa, lagi nyari yang bening-bening. Kalau kita ya astagfirullahaladzim, ngelihat aurat wanita, astagfirullahaladzim, agar tidak masuk. Wah, Pak Haji yang kedua. Saya nggak bilang ya Pak Haji. Saya nggak nganjurin karena itu kesiapan masing-masing. Jadi gitu. Ya, kalau ada kesalahan ibu-ibu, kalau ada misalnya pengen rasanya ketemu nih temennya. Nah, ibu-ibu kan godaannya bukan mata. Ibu-ibu enggak godaannya apa, Bu? Lisan, syahwat lisan. Syahwat lisan, keinginan bicara itu. Itu ada si empok tuh ngomong. Ini pengen rasanya pengen ngomongin temennya. Itu hal yang mudah. Dan itu langsung istighfar, Bu, agar hati kita tidak. Maka itulah taubat. Taubat itu bagi ini Bapak jamaah insya Allah paling dosa-dosa kecil ya Bapak Ibu. Tapi istighfar. Taubatnya dengan istighfar. Setiap melakukan astagfirullahaladzim. Setiap lupa astagfirullahaladzim. Setiap lupa Bapak Ibu, ibu-ibu setiap lupa istighfar. Agar tidak ada nuktah, titik-titik hitam di hati kita. Itu kan sederhana, itu sederhana. Memang hal yang besar itu dimulai dengan yang sederhana. Hal yang luar biasa itu, membunuh 4 anak itu diawali dengan yang sederhana. Kecewa sama istrinya, menumpuk istrinya, dia mau bunuh istrinya nggak bisa, bunuh aja anaknya yang nggak berdaya kan gitu. Kan begitu.
Bukan masalah besar itu dari hal yang besar, bukan. Masalah besar itu hal yang kecil dibiarkan menumpuk jadi besar. Begitu juga kerusakan hati kita itu, jiwa kita itu karena membiarkan dosa yang kecil hingga nuktoh, kata Rasulullah, titik hitam di hati kita tuh terus menerus membasahi, menyirami, mewarnai hitam hati kita hingga menjadi keras. Kalau dalam surat Al-Baqarah, al-anjartahum am lam tur la yu'minun, gitu ya. Jadi orang munafik itu a'anjartahum am lam tunjirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim, kata Allah. Ya kan? Kenapa ya orang nggak beriman, orang munafik itu a'anjartahum am antum jirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tetap nggak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawah. Ditutup oleh Allah. Apanya dulu? Hatinya dulu kan. Khatamallahu ala qulubihim. Ini surat Al-Baqarah ayat 5 sampai 6 ya. Bicara tentang orang munafik. Bahaya ya, bahaya. Makanya ada orang Islam, entah karena dasarnya apa, tapi menjelek-jelekan Islam banyak. Kenapa bisa begitu ya? Kita nggak menyebut orangnya, kita nggak menyebut apa, kenapa dia, siapa dia. Tapi kita ingin, kenapa ya kok bisa begitu ya? Dia ngaku Islam, tapi setiap ada hukum Islam dia jelekin. Setiap ada tentang Islam tuh dia bantah. Kenapa ya? Pasti bapak dan ibu akan nanya, kenapa ya orang begini? Ya, itulah. A'anzartahum am lam tunjirhum, kamu peringati atau kamu tidak peringati, la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawah. Ditutup oleh Allah. Bahaya ya, bahaya. Ya, masalah hati ini bahaya. Maka dalam bab adab ini, adab ma'an nafs. Jadi bagaimana kita mendidik diri kita, mendidik bersama diri kita. Kalau kemarin adab ma'al Quran, bagaimana kita mengadab ya, punya adab. Bagaimana diri kita didik. Yang pertama taubat. Bapak Ibu ya. Ya Allah Subhanahu wa taala tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum apa ini? Wa yadkhilakum ya, wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya, keburukan-keburukan kita wa yudkhilakum, dan memasukkan kita pada jannahnya. Jadi bagi orang yang tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum, maka Allah Tuhan kalian ayudkhilakum, akan memasukkan kalian jannatin tajri, surga-surga tajri yang mengalir tahtihal anhar, min tahtihal anhar, sungai-sungai di bawahnya. Kita belum bicara surga ya Bapak Ibu ya. Kita bicara diri kita. Jadi ketika kita memiliki kesalahan, dosa, keburukan, kemaksiatan, apapun yang buruk ya, itu istighfar, tubuh ilallah, langsung minta ampun kepada Allah. Maka kata Allah, asa rabbukum ayyukaffir ankum, akan memaafkan kalian, sayiatikum, memaafkan sayiatikum.
wa yudkhilanakum jannatin tajri min tahtiha, akan diampuni dosanya, yang akan dimasukkan ke surganya Allah. Kenapa? Karena hati kita bersih. Ini bagi yang sudah haji, ya Pak ya, bagi yang sudah umroh. Kan ada orang ya, jangan umroh, kenapa? Saya nggak mau umroh. Ada orang yang umroh tuh pasti seluruhnya, secara umum, pasti ketika mau umroh, wah mau dong. Atau pulang umroh, wah saya mau pergi lagi. Ada orang yang nggak mau umroh Pak. Kenapa? Ditanya, kenapa nggak mau umroh? Takut di sana dibalas Allah. Kan di sana kalau yang suka ngomongin orang diomongin, kalau yang suka ngeludahin orang diludahin, ya, kalau yang suka nginjak-nginjak bawahan diinjak. Gitu. Kenapa begitu? Benar atau enggak? Bapak-bapak yang sudah pergi haji dan umroh berkali-kali, benar enggak? Bisa benar. Karena apa? Bukan karena dibalas. Karena tanah suci, Haramain itu dua tanah suci Mekah dan Madinah. Makanya tanah haram. Kenapa? Tidak menerima orang yang buruk. Dan banyak mayoritas orang umroh dan haji tidak apa-apa. Dan malah bertambah, saya ingin balik lagi. Padahal capeknya luar biasa, Pak, umroh itu. Yang kemarin saya September, Pak, September sana. Dan lagi musim panas. Panas sekali. Kalau kita tidak khusyuk, tidak ingin cari ibadah yang khusyuk, yang fadilah keutamaannya di sana tuh luar biasa. Itu mungkin diperbandingkan dengan kondisinya, waduh kita panas lagi musim panas, panasnya sampai 50 derajat. Di Madinah tuh lebih panas, sampai kita tidak bisa mandi. Kenapa? Airnya panas. Baru buka udah nggak bisa, udah kayak air mendidih, minum kopi bisa di Madinah. Jadi saya jarang mandi. Kenapa? Panas, bukan dingin, panas. Ya. Pasti kan mau kan gitu ya, pasti balik lagi. Yang sudah haji 2 kali, yang umroh berkali-kali, dan yang belum, ayo Pak, itu adalah piknik yang luar biasa. Jiwa kita dididik oleh ibadah yang ada di Mekah dan di Madinah. Pak Ustadz, saya nggak punya duit, nggak mungkin. Mungkin. Saya pertama tahun 2015, 2023 kemarin, itu juga tadinya nggak mau pergi umroh. Tiba-tiba harus umroh. Harus, nggak boleh nolak, harus umroh. Kenapa? Nggak dapat warisan saya, nemenin mertua saya. Harus umroh, harus nemenin mertua. Ya. Karena istri yang diajak, saya mau nggak mau ikut. Jadi bapak ibu harus, nggak bisa haji umroh. Umroh itu mudah dan kuotanya sekarang tuh luar biasa. Kuotanya besar untuk Indonesia. Ya. Nabung bapak ibu. Yang nggak punya duit berdoa, minta sama Allah, bangun pagi, jam 3 bangun minta sama Allah, subuh terus di masjid. Syaratnya kalau mau ke tanah suci, sholat jamaah di masjid bapak dan ibu 5 waktu, itu syaratnya. Kenapa? Karena di sana bapak ibu kalau tidak terbiasa, kata dokter Didin, tidak terbiasa di sini, sana nggak bakal biasa. Ada orang yang di sana di hotel mulu bapak dan ibu. Padahal hotelnya tuh sama Masjidil Haram udah di halaman Masjidil Haram. Di hotel mulu, kenapa? Ininya nih nggak disiapkan, hatinya nggak disiapkan. Jadi kalau mau umrah tuh gampang bapak ibu, bukan masalah duit. Umrah tuh masalah ini. Bapak ibu udah ingat Allah, Allah ingat bapak ibu kan. Paskuruni askurkum. Ingatlah padaku, maka aku ingatmu. Bapak ibu pengen banget umroh, Allah ingat sama bapak ibu, udah taruh di situ, di Mekah bapak ibu. Berapa banyak orang pergi ke Mekah, ya, tapi tidak punya uang, bapak ibu. Bukan uang masalahnya. Umroh haji itu panggilan Allah, makanya doanya lah baik Allahumma baik, karena panggilan. Nggak mesti orang yang punya duit dipanggil Allah, nggak mesti.
Itu kuota banyak, pasti penuh kalau orang kaya yang dipanggil Allah. Yang dipanggil Allah adalah yang mengingat Allah. Karena Allah ingat pada kita. Ya, gampang kan modalnya, gampang. Coba jalanin. Nanti minggu depan atau bulan depan setengah jamaah ini pergi umroh. Iya, saya tuh nggak ini Pak, nggak punya uang. Mertua saya ngajak, mertua saya punya uang cuma buat dirinya sendiri. Oh, tiba-tiba, ya kan namanya orang tua ya, nenek-nenek ya, di atas 70 tahun, 75 tahun ke atas. Tiba-tiba bawa semua perabotannya ke rumah saya mau umroh. Punya paspor haji tahun 2005. Habis. Bu, ini mah nggak bisa. Kita harus pakai paspor lagi. Ini saya punya paspor haji. Itu gara-gara itu. Semua ada sebab Bapak Ibu. Pasti Allah kasih ketika Bapak Ibu ingat sama Allah. Dan ketika Allah ingat sama kita, apapun keinginan kita, pasti Allah kasih. Itu sih teorinya. Prakteknya harus dipraktekkan. Kalau nggak percaya, praktekkan. Jam 3 bangun, setengah 4 lah, karena subuh sekarang jam 4 lewat 7 menit. Jangan subuh jam setengah 5, apa jam 5 mau umroh. Bisa pergi, tapi di sana selengak selinguk. Yang dipikirin korma yang bagus mana ya? Wah bagus nih korma nih bagus. Yang diingat belanja mulu, ada di sana. Yang nggak lihat Ka'bah segede banget itu Ka'bah di mata kita, ada yang nggak lihat. Mana Ka'bahnya ya? Ada. Jadi bukan pembalasan, tetapi memang tanah suci itu tidak menerima hati yang buruk. Maka dibersihin dulu, dicuci di sana. Tingkah laku yang kita yang buruk di sini, di sana dicuci, ya. Jangan takut, makanya ada orang yang takut dibalas. Kenapa? Saya suka ngelihat yang nggak baik. Saya ngeliat suka nonton film porno, nanti sana. Mohon maaf ya. Waktu saya sa'i yang kedua, itu ada orang buang kotoran antara Safa Marwah, buang kotoran. Hampir saya injak. Mohon maaf Bapak Ibu. Itu, wah jamaah tuh langsung surut. Itu tugas kebersihan langsung. Itu kakek-kakek dari Indonesia. Bapak Ibu. Makanya tanah suci itu mudah. Ya. Umroh itu mudah. Ke Mekah, Madinah mudah. Yang susah itu mengkondisikan hati kita untuk berzikir kepada Allah. Mempersiapkan hati kita untuk ibadah kepada Allah. Karena umroh haji itu tidak mudah Bapak Ibu menjalankannya. Itu fisik semua, capek Bapak Ibu. Ya, persiapannya bawa koper segede-gede gaban gitu. Semua isinya kita bawa. Kemudian naik pesawat 11 jam. Buat kita fisik nggak kuat. Belum lagi pilek, belum lagi panasnya kemarin, belum kalau lagi dingin, Masya Allah dinginnya. Belum ngeluarin duit, pasti Allah kasih kalau duit. Fisik, itu berat. Makanya sayang, itu healing, kata anak zaman sekarang, healing yang luar biasa. Disitulah kita punya kesempatan untuk dekat sekali. Walaupun di sini dekat sama Allah, tapi di sana kan banyak. Maka nulis istijabah, tempat-tempat yang diistijabah. Multazam, ya. Ada apa namanya itu, makam Ibrahim, ya, Injil Ismail, ya, itu. Kemudian di Masjid kita ziarah ke Masjid Nabawi, ya, ke Raudhah. Sekarang enak Bu, Raudhah itu pakai aplikasi. Bisa, kita sendiri juga bisa pakai aplikasi, nggak tebut-tebutan. Sekarang tuh ada waktunya, 10 menit. Jadi bergantian, nggak punya aplikasi, minggir, nggak boleh masuk. Tapi kalau ziarah ke makam Rasul, gampang, lewat aja, ziarah. Jadi kangen ya Bapak Ibu ya, ayo ya Bapak Ibu, ayo Pak Haji, ayo Pak Haji.
Umroh lagi Pak Haji. Ya, kita bareng umroh jamaah Masjid Darul Rahman, nunggu di Jeddah, ngumpulnya di Jeddah. Ya mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu. Karena itu, kalau kita kangen, kita ya ingin ibadah dalam taubat kepada Allah, ya kembali kepada Allah, itu luar biasa. Ada tempat-tempat yang memang luar biasa, ya, untuk kita berdoa. Tidak ada kata lain, tidak ada kegiatan lain kecuali kita ibadah di situ. Gak ada. Sayang kalau pikiran kita masih belanja gamis. Sayang pikiran kita kalau kurmanya yang bagus mana. Sayang kalau kita cuman ya mau kunjungin wisata aja. Banyaklah di masjid itu, banyaklah di Masjidil Haram dan banyaklah di Masjid Nabawi. 5 waktu terus di Masjidil Haram, 5 waktu terus di Masjid Nabawi. Kalau bisa jam 1 malam sudah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Untuk apa? Sayang. Tidak mudah dan tidak murah untuk melangkah ke sana. Makanya yang belum, ayo Bapak Ibu. Yang sudah pernah, ayo. Karena di situ healing yang menguntungkan jiwa kita. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu saja, satu saja yang kita bahas, taubat. Maka itu kebutuhan kita, karena akan menghindari keburukan hati kita. Keburukan hati kita menghindari keluarnya keburukan lisan kita, menghindari amal-amal perbuatan-perbuatan kita yang buruk. Jadi hal yang membuat celaka, musibah dan masalah itu muncul dari hal-hal yang kecil yang kita anggap remeh dan tidak kita perhatikan, yaitu hati kita. Jadi hati itu harus dirawat, harus dididik. Jiwa itu harus sehat, karena hati sehat, jiwanya sehat. Berzikirlah dengan sholat wajib. Kalau untuk kita yang rajin ke masjid itu, sholat 5 waktu di masjid itu bukan kewajiban lagi, tapi kebutuhan. Tapi yang harus jadi kewajiban kita adalah sholat tahajud kita, duha kita yang kita rutinkan Bapak Ibu. Jangan remehkan ibadah kecil Bapak dan Ibu, karena pahala yang besar itu bisa jadi dari ibadah yang kita anggap kecil tapi rutin kita lakukan. Jadi ketika duha, jangan lupa sholat duha walau 2 rakaat. Bukan hanya mencari rezeki yang mudah, bukan, tapi pembiasaan sholat duha itu banyak hal yang kita dapatkan. Saya pernah dapat cerita, ada di satu Jawa Barat, itu nenek-nenek umurnya 130 tahun. Ketika ditanya, kenapa ya 130 tahun tanpa ompong, giginya masih lengkap, tanpa reot, kenapa? Kata nenek itu, saya dari sebelum balik itu tidak pernah meninggalkan sholat duha. Jadi sholat ibadah kecil itu menjaga diri kita Bapak dan Ibu. Bukan kata orang misalnya, kan ada ustadz bilang sholat duha biar dapat rezeki, ya itu pasti, karena Allah kasih rezeki kita. Tapi sholat yang kecil, ibadah yang kecil itu ayo kita jalankan. Jangan nunggu tua lah. Duha itu kan sederhana, ya. Sederhana waktu kita. Duha tuh dari jam berapa sih Ustadz Reza itu? Jam 6:30 ya? 6:30 ya? Jam 7 itu ya sebentar lah melipir ke masjid atau di rumah, atau yang kerja di tempat kerja. Kemudian sholat tahajud diusahakan Bapak Ibu. Bangun walaupun cuma 2 rakaat dan 3 witir. Walaupun usahakan, walaupun nggak sempat witir Pak Ustadz 2. Kalau sempat zikir yang banyak, minta ampun yang banyak, istighfar yang banyak, tasbih, tahmid, tahlil yang banyak Bapak Ibu. Yang banyak Bapak Ibu. Sholawat nih, ini lupa ya Bapak Ibu. Sholawat yang banyak.
Karena kita tidak bisa beriman itu kecuali Rasulullah yang mengajarkannya. Dan kita harus bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW. Salawat itu tidak harus pakai mic, ibu. Pakai mic itu Pak Didin aja tadi buat acara. Kita salawat. Dan habis salat itu Bapak Ibu salawat. Khususkan salawat. Itu enggak ada syariatnya, ada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu syariatnya Allah langsung. Siapa bilang salawat itu tidak boleh? Enggak boleh salawat. Siapa bilang? Allah nyuruh, ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Belum lagi hadis-hadis Rasulullah. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari maksiat-maksiat, dosa-dosa besar, ya, masalah-masalah, dan kita doakan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita agar terbebas dari dosa besar dan masalah-masalah yang besar yang merugikan mereka sendiri. Dan kita doakan kita punya pemimpin, calon-calon wakil kita yang iya. Oke. Ya, kita doakan semoga kita punya pemimpin yang amanah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika pemimpin takut kepada Allah, dia takut pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berdoa kepada Allah, ya, agar Allah memberikan kita pemimpin yang benar-benar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak dan Ibu, semua kita itu dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah. Hatta pilihan kita. Kulukum ra'in, kata Rasul. Kalian itu ra'in. Bertanggung jawab terhadap kalian tuh punya tanggung jawab. Ra'in itu pengembala Bapak Ibu, pengawas. Kalian itu ra'in, wa kulukum mas'ulun, diminta pertanggungjawaban an ra'iyatihi, dari yang kalian pertanggungjawabkan, yang kalian awasi, yang kalian gembalakan. Jadi apapun pilihan kita, saya yakin jamaah sini sudah pada cerdas, mengerti apa yang harus dilakukan. Saya tidak punya kapasitas untuk kampanye karena saya tidak berpolitik, tidak ikut partai politik. Jadi Bapak dan Ibu, kita punya tanggung jawab karena semuanya bertanggung jawab. Yang tadi kita bahas pun dimintai pertanggungjawaban. Apa? Hati kita, inna sam'a wal basara, gitu ya alatnya. Wal fuada kullu kana mas'ula. Ini penutupnya. Jadi tadi yang kita bahas, yang Allah surat Al-A'raf, dari hati, telinga, ada ayat Allah yang mengatakan semua diminta pertanggungjawaban. Inna sam'a, pendengaran kita, wal basara, penglihatan kita, wal fuada, hati kita, kullu kana mas'ula. Mereka itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Ketika lidah kita dikunci, semua langsung ditanya oleh Allah. Makanya Bapak dan Ibu, berawal dari indera kita itulah kita selamat atau tidak di dunia dan di akhirat. Di dunia saja kita kalau salah makai itu, ya, sekarang anak-anak sekarang kan kacau, netizen itu ya. Itu kacau kalau makai itu. Seenak perutnya aja menilai orang gitu ya. Itu juga tidak baik dan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata-kata yang sifatnya verbal itu juga. Makanya berhati-hatilah ya dalam menjaga hati kita
telinga kita, apa yang kita dengar, jangan biasakan dengar-dengar yang tidak baik ya, atau yang sia-sia ya. Karena yang sia-sia itu tidak ada dalam surga Allah ya. Kata Allah, ya tufu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusma'una fiha lagwa wa la ta'siba. Itu nanti di surga, Bapak Ibu, itu banyak anak-anak muda, enggak ada kakek-kakek, enggak ada nenek-nenek, semuanya muda. Yatufu alaikum wildanum. Jadi anak kita, saudara kita yang meninggal ya ketika bayi itu wildan, jadi anak-anak berlarian, yatufu alaihim. Penghuni surga itu dikelilingi oleh orang anak-anak kecil, wildanun mukhalladun, yang dia kecilnya, mudanya tuh kekal, nggak bisa tua-tua. Ya. Bi abarika wa ka'sim min ma'in la yasma'una fiha lagwa. Ini yang suka masih dengerin yang aneh-aneh, itu tidak ada di sana mendengar hal yang lagwa. Lagu, makanya disebut lagu karena dari laguan yang sia-sia. Itu ya Bapak dan Ibu, maka telinga kita jaga dan mata kita jaga juga. Mudah-mudahan kalau dua itu terjaga, hati kita juga terjaga. Kalau hati itu dijaga, maka kalimat verbal yang kita keluarkan terjaga juga. Terjaga untuk diri kita, terjaga untuk orang-orang sekitar kita, istri anak kita, bukan kalimat yang menyakitkan, ya, tapi kalimat yang benar-benar membuat senang. Ya, Bapak dan Ibu, itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya mungkin hal yang biasa saja terkait dengan masalah tanpa disadarinya kita sudah melakukan hal-hal yang mungkin saja itu bisa menimbulkan dosa bagi diri kita. Terutama dalam hal masalah penglihatan bahkan. Penglihatan mungkin itulah awal sumbernya sehingga kita bisa melakukan hal dosa. Kita sebenarnya sudah berupaya untuk menjaga mata ini tidak melihat hal-hal yang buruk-buruk gitu. Apalagi yang sifatnya mungkin semi-semi inilah ya, semi-semi porno kan gitu kan. Ini kita laki-laki ya, kita laki normal biasa seperti itu. Tapi ini tidak menjadi kebiasaan, harusnya seperti itu. Yang menjadi permasalahan adalah kita sudah berupaya untuk menutupi hal ini. Enggak diniat sayang kan gitu. Ya, dosa kan gitu kan. Tapi itu yang melakukan seperti itu yang dilihat ini yang terkadang mengundang terus nih. Dia penampilannya yang seksi, berjilbab tapi baju ketat kan gitu. Nah, itu perempuan gitu. Ini yang bisa menimbulkan atau mengundang tanpa sadari kita akhirnya melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh. Saya teringat dengan apa yang dikatakan karena benar Ustaz. Dengan melakukan dosa itu amalan apa harus dilanjut ya, benar sekali karena nggak fokus lagi kita otomatis kita nggak fokus dengan amalan kita pasti peringatnya tadi itu tuh mengatakan indahnya. Mungkin dari sisi yang lain Ustaz dalam dibahas bagaimana caranya kita menuntut untuk tidak melihat seperti itu kemudian kepada objek yang berpenampilan seperti itu tuh agar juga menjawab apa yang menjaga jangan sampai dia berpikir, aku kepengen dilihat tidak, aku kepengen tubuh bagus ini sayang kalau enggak, untuk apa itu semua kan gitu. Nah ini menjadi masalah dan dasarnya akhirnya laki-laki melihat. Mungkin itu Ustaz yang secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu manusia banget Pak. Ini memang kita ini manusia, membuktikan bahwa kita ini manusia Pak. Yang punya nafsu, punya syahwat. Yang kita bahas adalah agar itu tidak menjadi pengaruh yang buruk terhadap hati kita.
Ya, kemudian kekhusyuan ibadah kita kan dari hati juga ya. Makanya kata Rasulullah, teorinya ya, rumusnya adalah wa'ad bi isyahatal hasanah tamhuha. Jadi kalau Bapak begitu, kalau kita begitu tuh misalnya ngelihat istighfar aja. Lihat lagi istighfar aja, itu memang manusiawi banget, Pak. Nggak mungkin kan? Itu manusia banget, laki-laki banget lah. Yang nggak manusiawi itu kalau Bapak lihat laki-laki. Itu nggak manusiawi. Kalau itu manusiawi, semua, jangan Bapak, saya juga gitu. Gitu. Ya kita masing-masing gitu kan, kita ya saya kan ya, lebih parah Pak saya. Ya, saya punya hafalan bakal hilang. Kadang kita susah menghafal. Kadang apa yang kita sudah hafal tuh lupa. Saya pernah Pak jadi imam tuh blank Pak, lupa. Saya tuh bengong Pak. Lupa. Saya lagi baca ayat ya. Ya, baca ayat tuh saya lupa Pak. Itu bisa jadi karena memang saya lupa istighfar. Tapi nggak apa-apa itu manusiawi. Yang nggak manusiawi itu kalau kita laki-laki, ada laki-laki telanjang kita senang, itu nggak manusiawi. Tapi nggak apa-apa Pak, terus saja. Wa adbi saya adalah sana tamkuha. Terus saja untuk ya, lawan. Setan itu kan begitu sifatnya. Setan itu kan mengalihkan, membuat was-was, itu setan. Jadi setan itu kan artinya setan itu kan mengalihkan. Jadi mengalihkan hal yang baik itu menjadi tidak baik. Terus itu dihilangkan nggak bisa Pak. Karena kita bukan negara Arab yang tutup semua. Arab aja kalau di Jeddah ada yang pakai rok mini. Di Dubai apalagi. Nggak bisa. Yang bisa itu menutup hati kita dengan istighfar. Udah, itu manusiawi itu. Yang kita bicarakan tadi kan anzartakum amlam tunzirhum, dinasehati, tidak disehati sama aja. Jadi kita nggak perlu nasihat, kita perlu istighfar saja. Dan semua rahasia itu hanya Allah dan kita yang tahu, Pak. Belum tentu kiai-kiai mau balik. Kayak saya yang sering ngasih nasihat juga belum tentu semampu dan sehebat bapak-bapak dalam ya menangani itu tadi, godaan syahwat. Hawa nafsu itu yang penting satu, jangan diperturutkan. Karena itu akan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kerusakan itu karena hawa nafsu yang diperturutkan. Maka Allah turunkan ayatnya. Afara'aitu man ittakhadha ila hawahu, kata Allah. Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhannya? Jadi jangan, batasannya adalah jangan diperturutkan Pak. Kalau Bapak atau kita melihat nih, ya, astagfirullahaladzim, itu kan gak diperturutkan. Tapi kalau ya, tadi melihat ada step yang lain, yang parah kan bukan di kendaraan, tapi teman kerja, ya, teman kerja atau terbiasa, ya, pakaiannya tidak menutup aurat, pakai rok mini, tiap hari lalu lalang di kita, itu godaannya berat. Bisa tahapan berikutnya bisa terjadi kan gitu ya, deket, kemudian akhirnya sekarang banyak ya Bapak Ibu ya, ini di kantor manapun banyak yang selingkuh. Banyak. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga hawanya, nafsunya, ya, tidak membalas keburukan yang dia lakukan dengan kebaikan, dengan istighfar. Itu bisa terjadi. Makanya jangankan teman kerja, di kereta aja. Di kereta. Karena setiap hari dengan jam yang sama, dengan desak-desakan, akhirnya setan datang. Wah, cakep juga ya nih ya. Ternyata ini wangi juga dan cakep juga. Beda nih sama yang di rumah nih. Itu yang nggak boleh. Diperturutkan itu yang tidak boleh. Kalau terlihat, bukan melihat kan beda bahasanya. Ya, melihat itu kan sengaja. Kalau terlihat itu tidak sengaja. Kata ada bercandaan itu rezeki dari Allah. Nah,
Pulang aja Pak, pulang. Kata Rasulullah gini, ya, kalau misalnya kalian tergoda oleh perempuan, yakinlah perempuan itu sama yang perempuan kamu di rumah. Bentuknya sama, apa yang dimilikinya sama dengan istri kita. Maka kalau begitu kamu pulang, jangan kerja, pulang Bapak. Temuin istri. Mau istri mau terserah, mau jungkir balik terserah kan. Tapi kalau sama perempuan itu kan nggak boleh, tidak halal, haram dan itu dosa besar. Nah, zina itu berawal dari hal yang kecil. Kenapa jadi besar? Karena ada provokator, setan. Ya, kita nggak mau nyalahin setan, memang tugasnya dia. Yang salah ada kita, kenapa ngikutin tugas dia? Ya kan? Makanya supaya kita nggak terjebak sama tugasnya setan yang menggoda manusia, maka istighfar, astagfirullah, atau auzubillahi minasyaiton, agar tidak terus menerus. Itu bahaya Bu, karena perceraian, maaf ya, tingkat perceraian itu, ya, alasan penyebab perceraian itu kedua tertinggi itu setelah ekonomi adalah selingkuh. Pertama ekonomi. Jadi di Jawa Barat ini tinggi. Yang paling tinggi itu kemarin Bandung, Kabupaten Bandung itu tinggi. Itu hampir 6.000 Pak dalam setahun. Depok itu termasuk yang tinggi kemarin tahun 2000 berapa itu? 3.000 Depok itu. Perceraian. Penyebab utamanya adalah ekonomi. Itu nomor satu. Apalagi habis pandemi, itu pada bangkrut semua. Apalagi istrinya muda cantik, dan pasti ditinggal itu. Yang kedua, selingkuh. Nah ini hati-hati Bapak dan Ibu ya. Walaupun nanti dosa dan itu jangan diperturutkan. Selingkuh itu kan nggak baik karena namanya selingkuh ya. Yang baik itu ya kalau suka langsung aja lamar. Kalau nggak dilempar lemari sama istri pertama. Ya, nggak mudah. Artinya pernikahan itu yang mencegah perzinahan. Ya, begitu Pak Haji ya. Jangan ngumpet-ngumpet, jangan ngumpet-ngumpet. Nanti ketahuan juga. Ya, ya. Kata ada bercandaan gini, daripada izin mendingan minta maaf, katanya gitu. Ya nggak benar juga. Kalau minta izin kan susah, mendingan minta maaf. Ya, kalau udah ketahuan minta maaf. Jangan. Ya, yang pasti adalah itu syariat Allah, tapi jangan dilakukan dengan cara yang tidak bersyariat. Itu yang tidak boleh. Karena kan sesungguhnya semua ini kan kita akan kembali ke Allah. Maka apa yang kita lakukan, termasuk misalnya kita suka dengan lawan jenis, halus dengan ridho Allah Subhanahu wa taala di atas syariatnya. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Jawab ya Pak Haji. Tapi saya garis bawah itu masuk Pak Ustadz itu terus aja jangan terus sendirian, terus istighfar. Jadi kadang ini kan yang udah ujian gitu ya mungkin kurang terus aja tuh tetap Pak Ustadz terus aja gitu. Ya, ini pengalaman saya juga. Oh iya. Saya ngajar di Tanjung Duren kan kalau tahu mayoritas cewek cakep. Chinese itu putih bukan putih kuning. Nempel lawan aja kelihatan. Nah, itu beda bangku saya sama Pak Ustadz. Maksudnya bangku saya dulu sekolah itu ketutup ya Pak Ustadz ya. Nah, yang sekarang kan satu-satu ya. Duduk di depan, jangankan hafalan Pak Ustadz, materi saya hilang. Akhirnya saya suruh duduk di samping. Dia ada kebagian sebelah sana. Jadi nanti saya kasih tunjuk foto. Kalau iya, nanti saya tunjuk foto kalau ada cewek cakep di depan saya terus samping karena saya nggak konsen. Nah mungkin itu pelajaran hari ini kita bisa menambah hati, mudah-mudahan hati kita selalu bersih untuk selalu mengingat Allah dan tentu dengan hati yang bersih kita akan membina menjadi keluarga yang sakinah. Amin. Demikian mari kita akhiri dengan baca doa. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa kalimatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah ya fadjal kami ya asfalkum ya bani abdi ya fi mayyaman ya nafi'al balaya Allah ya nafi'al balaya Rahman ya nafi'al balaya
Allahumma asturna bisikal jamil wa aftah lana arifin da'wahum fiya sunnakum Allahumma wa tariyakum fiya salam wa akhir da'waman alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim, Allahumma sholli wa sallim wa barik